Halo, saya Valdorkson Nainggolan Lumban Raja. Setiap hari, jutaan orang mengonsumsi antibiotik untuk melawan infeksi. Tapi, tahukah kamu bahwa sekarang ada bakteri yang sudah tidak mematuhinya lagi? Obat yang dulunya sangat ampuh, kini semakin sering gagal. Penyakit ringan bisa menjadi mematikan. Kita menghadapi apa yang disebut dunia medis sebagai krisis resistensi antibiotik. Tapi pertanyaannya, bagaimana bakteri bisa menjadi kebal terhadap obat manusia yang sangat canggih? Jawabannya ada pada satu teori klasik yang mungkin kamu pelajari di sekolah, tetapi dampaknya sangat modern. Inilah teori evolusi. Evolusi adalah proses perubahan makhluk hidup dalam jangka waktu panjang melalui mekanisme yang disebut seleksi alam. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Charles Darwin pada abad ke-19. Darwin menyatakan bahwa makhluk hidup tidak diciptakan dalam bentuk yang tetap, melainkan mengalami perubahan dari generasi ke generasi. Kunci dari evolusi ada pada 3 hal utama: variasi genetik, seleksi alam, pewarisan sifat. Dalam setiap populasi, individu tidak pernah benar-benar sama. Selalu ada perbedaan kecil dalam sifat biologis. Sebagian perbedaan itu bisa membuat makhluk hidup lebih kuat, lebih tahan penyakit, atau lebih cepat berkembang biak. Mereka yang memiliki sifat menguntungkan lebih mungkin bertahan hidup dan mewariskannya. Inilah yang disebut survival of the fittest, bukan yang paling kuat, tapi yang paling cocok dengan lingkungan. Banyak orang mengira evolusi hanya terjadi ribuan atau jutaan tahun lalu. Padahal, evolusi masih terjadi sekarang. Bahkan dalam skala waktu yang sangat cepat. Dan salah satu contohnya yang paling nyata adalah bakteri. Bakteri berkembang biak dengan sangat cepat. Dalam hitungan jam, satu bakteri bisa menjadi jutaan. Saat mereka membelah diri, terkadang terjadi mutasi genetik, perubahan acak pada DNA. Sebagian mutasi tidak berarti, tapi kadang ada mutasi yang membuat bakteri menjadi lebih kebal terhadap lingkungan ekstrim, termasuk obat. Disinilah evolusi mulai bekerja. Ketika kita minum antibiotik, obat ini akan membunuh bakteri penyebab penyakit. Namun, tidak semua bakteri mati. Jika ada 1 atau 2 bakteri yang memiliki mutasi yang membuatnya kebal, mereka akan bertahan. Bakteri yang selamat ini kemudian berkembang biak. Generasi berikutnya berisi bakteri yang resisten. Inilah seleksi alam dalam versi modern. Masalah menjadi lebih buruk ketika antibiotik diminum tidak sampai habis, digunakan tanpa resep dokter, dipakai untuk penyakit virus seperti flu, digunakan berlebihan di peternakan. Semua ini mempercepat proses evolusi bakteri menjadi super tahan. Contohnya termasuk MRSA, tuberkulosis resisten obat, infeksi saluran kemih yang kebal antibiotik. Para ilmuwan memperingatkan bahwa kita bisa memasuki era pasca antibiotik. Era di mana operasi kecil bisa mematikan, infeksi ringan berujung fatal, pengobatan menjadi sangat mahal. Resistensi antibiotik bukan hanya masalah medis, tapi masalah evolusi. Bakteri berevolusi jauh lebih cepat dari manusia. Kalau kita tidak berhati-hati, kita akan selalu tertinggal. Imbasnya juga besar pada ekonomi dan ketahanan pangan. Di sektor peternakan, penggunaan antibiotik yang berlebihan melahirkan bakteri resisten dalam produk makanan. Artinya, evolusi bakteri bisa sampai ke meja makan kita. Lalu, apakah kita tidak bisa melawan evolusi? Tentu bisa. Tapi bukan dengan obat baru saja. Kita melawan dengan kesadaran. Beberapa langkah penting: minum antibiotik sesuai resep, jangan menghentikan obat sebelum waktunya, tidak membeli antibiotik sembarangan, mendorong riset obat baru, edukasi masyarakat tentang mikroba. Evolusi tidak bisa dihentikan, tapi bisa dikendalikan. Dan manusia juga sudah berevolusi, bukan secara genetik, tapi secara pengetahuan. Resistensi antibiotik membuktikan satu hal penting. Evolusi bukan hanya teori di buku biologi. Ia terjadi setiap hari. Di rumah sakit, di peternakan, bahkan di tubuh kita.
Masa depan manusia tergantung pada seberapa baik kita memahami satu proses alam yang tak pernah berhenti. Evolusi.